Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak semangat. KBHU Wafiz Al-Amin Center, berbagi cahaya di atas cahaya, lagi dan lagi berkali-kali. Masya Allah. Ya harus dihafalin nih. Majuan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, ini namanya Kota Jeddah. Ya, ini salah satu kota metropolitan yang ada di Saudi Arabia. Ini kota yang luar biasa karena di sini semua sektor ada. Penerbangan yang paling terpadat di dunia, terutama di musim-musim haji. Haji Bang. Terutama di musim-musim haji adalah bandara yang terpadat di dunia. Karena dia setiap detik, setiap menit sudah pasti akan landing pesawat dari berbagai negara. Jadi pintu gerbangnya untuk masuk ke kota Mekah adalah salah satunya bisa dari jalur kota Jeddah ini. Di sini juga ada terminal darat. Jadi kalau negara-negara yang dekat dari sini bisa menggunakan via darat. Nah, di sini juga ada pelabuhan. Kalau di kita Tanjung Priuk. Ya. Jadi negara-negara dari manapun, karena pelabuhan itu kan bukan hanya mengangkut manusia, tetapi mengangkut barang-barang ekspor impor di sini. Termasuk saya pernah dari Mesir itu tahun 95 naik kapal laut. Ya, turun di sini. Tahun 95 saya bernazar dulu. Ketika saya ujian pertama kali di Al-Azhar lulus, saya mau umroh. Gitu. Nah, kemudian alhamdulillah dikasih lulus. Akhirnya biar ongkosnya murah, ke sini naik kapal laut dari Mesir ke Jeddah itu 2 hari 2 malam. Turunnya di pelabuhan kota Jeddah. Ya. Nah, lautnya ini adalah Laut Merah. Laut Merah itu punya peristiwa tentang kisahnya Nabi Musa dengan Fir'aun. Ya, jadi ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun karena telah membangkang terhadap ajaran Fir'aun, akhirnya Nabi Musa itu kata Allah, "Fadrib bi'asakal hajar." Kamu pukul aja itu laut dengan tongkat kamu, maka laut itu akhirnya menjadi sebuah jalan yang lebar. Ya kan? Akhirnya Nabi Musa dan rombongannya kemudian melewati Laut Merah itu menjadi sebuah jalanan yang luas. Nah, tanpa disadari oleh rombongan Fir'aun pun mengikuti dari belakang. Namanya orang ngejar kan, jadi nggak pikir panjang. Nah, ketika Nabi Musa rombongannya sudah sampai di daratan, maka laut itu menutup kembali. Nah, kemenangan Nabi Musa itu, keselamatan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun itu terjadi di tanggal 10 Muharram. Atau disebut dengan hari Asyura. Nah, 10 Muharram itu adalah hari kemenangannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka umat Nabi Musa dari sejak itu sampai datangnya Rasulullah ke Madinah itu memperingati hari kemenangannya itu dengan melakukan puasa Asyura. Puasa tanggal 10 Muharram. Nah, ketika Nabi datang di kota Madinah, Nabi bertanya sama orang-orang Yahudi di Madinah. Karena Nabi Musa itu umatnya Yahudi. Ya, jadi Bapak Ibu kalau ke Mesir, itu orang Yahudi banyak. Dan ada salah satu gunung namanya Gunung Sinai. Tur Sinai. Ya, di atas Gunung Sinai itu ada gereja. Dan di bawah kakinya itu gereja mulu. Ya, banyak orang-orang Yahudi yang tinggal di situ. Nah, gunung itu adalah salah satu bukti ketika Nabi Musa pengen ketemu Allah dan pengen ngomong sama Allah langsung. Tapi nggak kuasa, nggak bisa, ya kan, nggak kuat gitu. Nah, itu ada di Tur Sinai namanya. Nah, jadi Nabi Musa itu umatnya ketika sampai zaman Rasulullah di Madinah, Nabi kaget karena melihat orang-orang Yahudi berpuasa di Asyura. Kata Nabi, "Wahai sekalian ini, kalian puasa apa?" gitu. Kata
Kami puasa ini memperingati hari kemenangan Nabi kami, yaitu Nabi Musa, dari kejaran Fir'aun tanggal 10 Muharram. Akhirnya kata Nabi, ana ahaqqu minkum bi Musa, saya ini harus lebih berhak daripada kalian memperingati kemenangan Nabi Musa, karena Nabi Musa dengan saya itu sama-sama satu misi, sama-sama satu nabi. Ya kan, sama-sama Rasulullah, utusan Allah begitu. Jadi kami ini lebih berhak untuk memperingati hari kemenangan Nabi Musa. Nah, makanya membedakan ajaran Yahudi yang sudah dilakukan oleh orang Yahudi puasa Asyura dengan ajaran Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad mengajarkan puasalah dari tanggal 9 dan tanggal 10. Jadi 2 hari, 9 dan 10. Nah, begitu ya. Nah, ini terjadi di Laut Merah sini. Nah, kota Jeddah juga Bapak Ibu, ini kota ekspor impor. Jadi dulu kami dulu kan zaman-zamannya nggak ada HP ya. Saya belajar itu, jadi kalau mau beli barang-barang yang agak bagus, elektronik, radio, tip, DVD atau VCD, itu biasanya kami kemari belinya. Jadi dari sini nih pulang beli TV, beli tip. Ya, saya beli tip tuh di sini. Nanti tipnya itu dimasukin ke ke kargo kapal laut, ya kan? Karena di sini emang kota ekspor impor. Nah, yang paling juga Bapak Ibu bisa pahami, kota Jeddah ini adalah tanah halal, sama seperti kampung kita. Artinya apa Bapak Ibu? Tanah halal itu orang Muslim boleh tinggal di sini, orang non Muslim boleh tinggal di sini. Ya, namanya tanah halal. Jadi siapa aja boleh. Maka di sini nanti Bapak Ibu kalau lagi ntar kita ke mall, jangan heran kalau di sini ternyata banyak orang-orang yang tidak berbusana Muslim. Karena ini kawasannya tanah halal. Dan juga di sini Bapak Ibu, karena di samping laut, ya lautnya merah, lautnya indah gitu, maksud laut merah namanya, itu tempat-tempat nongkrong atau wisata-wisata orang-orang sini termasuk mancing. Nah, kota Jeddah. Ya, jadi ini adalah bagian air laut yang memang sengaja dibuat seperti danau. Ya, dan di sini diantaranya adalah rumah penduduk dan juga hotel-hotel, tempat di mana banyak para wisatawan-wisatawan yang bermalam di Jeddah. Ya, dan termasuk Bapak Ibu salah satu hotel Al Azhar. Itu hotel Azhar itu hotel tua, ya hotel tua. Tapi sampai hari ini masih eksis. Karena dulu saya pertama kali bawa jamaah umroh dari Indonesia itu tahun 2009 dan tinggalnya di hotel Jeddah itu. Jadi sudah berlangganan. Dan alhamdulillahnya chefnya itu salah satunya dari orang Indonesia. Jadi ada cita rasa makanan Indonesia. Nah, Bapak Ibu, yang paling penting lagi, Bapak Ibu sekarang ini ada di salah satu masjid yang juga sangat terkenal. Orang kita nyebutnya ini Masjid Qisas. Qisas itu artinya hukum yang sebanding dengan kesalahan itu. Hukum potong tangan, hukum potong leher. Kalau di kita apa sih namanya itu? Iya, pokoknya hukum pancung. Ya, hukum pancung. Di sini dilaksanakannya kalau ada yang dihukum pancung, potong leher. Dulu di wilayah sini nih ada tempat eksekusinya sendiri. Namanya kisos. Jadi kalau orang itu punya kesalahan emang membunuh, ya dipotong atau lehernya. Maka terjadi di sini. Dan peristiwa kisos itu selalu dilakukan setiap hari Jumat dan habis sholat Jumat. Makanya di sini ramai kalau hari Jumat karena sambil menyaksikan orangnya yang akan mau dihukum itu, dieksekusi itu ya. Nah, itu terbuka bebas dilihat. Cuma orang yang mau dipotong itu ditutup kepalanya. Ya, dia nggak tahu siapa yang menggal begitu kan, tapi dipotong. Tapi karena akhirnya banyak yang tahu, banyak yang datang, sekarang akhirnya sudah tidak lagi dibuka dan tidak ada lagi tempat eksekusi itu dilakukan di masjid ini. Tapi nama Qisas itu masih terngiang-ngiang, masih terekam oleh semua banyak orang yang datang. Nah, Bapak Ibu sekalian juga, yang saya bilang semalam, kenapa sih ini dinamakan kota Jeddah? Karena disinilah turunnya istri Nabi Adam dari surga. Jadi ketika Adam dan Hawa diturunkan dari surga oleh Allah, istrinya yang diturunkan di kampung ini. Maka disebut Jaddatun, artinya nenek. Ya, sehingga tempat di mana Siti Hawa itu diturunkan dari surga diabadikan di
kober, sini ada kober. Ya, maka disebutnya makom Siti Hawa. Nah, makom itu Bapak Ibu tidak mesti kuburan. Kuburannya di mana? Belum tahu. Tadi makom itu adalah bekas di mana orang itu singgah. Seperti di depan Ka'bah yang saya bilang kayak kandang burung tuh disebut makom Ibrahim. Bukan di situ kuburan Nabi Ibrahim, tetapi bekas Nabi Ibrahim menaiki, membangun Ka'bah, bekas-bekasnya itulah disebut makom. Nah, di sini juga disebut makom. Jadi ada perbedaan pendapat. Ada yang disebut makom di sini, ada emang bener itu makamnya Siti Hawa. Siti Hawa dimakamkan di kota Jeddah, sebagaimana Siti Hawa diturunkan pertama kali di Jeddah. Nanti kita akan ziarah ke sana. Kita akan kirimi Fatihah, terutama buat penghuni kober di situ. Yang kedua, makom di situ adalah bekas karena Siti Hawa itu pernah turun di kota Jeddah ini. Sampai akhir sekarang Jeddah itu dikenal dengan kota nenek kalau bahasa kampung kita, kota nenek, maka disebut Jaddatun. Nah, ini juga salah satu yang kenapa menarik banyak wisatawan yang datang. Dan kenapa juga ini menjadi kota yang pintu gerbangnya ke kota Mekah. Karena dari sini ke kota Mekah itu hanya 75 km. Sekitar 1,5 jam. Dari sini ke Mekah Al-Mukarramah. Walaupun Mekah itu banyak pintunya yang bisa masuk. Ya, bukan hanya Jeddah. Ada juga yang dari Qarnul Manazil. Besok kita akan ke sana, besoknya ya kita ke sana Qarnul Manazil. Itu salah satu juga pintu gerbang untuk masuk ke kota Mekah. Cuma dia ada di sebelah selatan. Nah, kalau kota Jeddah ini ada di sebelah utara dari Mekah, ya dari Masjidil Haram. Nah, nanti semua arah ya Bapak Ibu akan kita kunjungi bersama-sama. Nah, inilah kota Jeddah, Bapak Ibu tinggal bisa menikmati selama di kota Jeddah, dan saya katakan tempo hari itu jarang banget ada jamaah-jamaah umroh yang bisa singgah di kota Jeddah. Dan saya bilang bahwa kita ke sini cuma hari ini aja dan nggak balik lagi. Paling balik lagi nanti tahun depan. Amin. Ya, oke. Nah, itulah sekitar kegiatan kita pada pagi hari ini. Karena itu, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul unzilin. Kita minta ya Allah, tempatkan kami, turunkan kami di tempat yang penuh dengan keberkahan. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kabul. Nah. Kata Bang.